Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan anugerahnya lah sampai detik ini kita masih bisa bernafas dan beraktivitas. Dan yang lebih berbahagia lagi, kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang baru saja kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pembina Yayasan Darussalam Bapak Haji Alim, kemudian Ketua Yayasan Darussalam yang saya hormati Bapak Haji Heri Antoni bersama segenap jajarannya, Ketua DKM Masjid Darussalam yang saya hormati Haji Nur Haudi bersama segenap jajarannya, juga jamaah Masjid Darussalam, calon-calon penghulu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya muliakan. Mengawali tausiah saya di Jumat pagi ini, saya ajak Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk menggemakan kalimat tauhid sebagai pengakuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah atas segala anugerahnya, karunia-Nya, nikmatnya, rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa berfikir, berkarir dan berzikir. Kalau tidak karena anugerah Allah, tentu saja saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian tidak akan berbuat apa-apa, karena kita adalah insan yang lemah dan tak berdaya kalau tidak diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantung kita sampai detik ini masih bisa berdenyut karena Allah. Mulut kita bisa bicara karena Allah. Telinga masih mampu mendengar karena Allah. Mata masih bisa melihat juga karena Allah. Singkatnya, seluruh organ tubuh kita masih bisa bergerak, itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. So let's pray Him now and forever. Karena itu marilah kita puji namanya sekarang dan untuk selama-lamanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Semoga kalimat ini menjadi pengiring saat roh kita keluar dari jasad ketika dicabut oleh malaikat Israel, sehingga saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. رقت عيناي سوقا ولطيبة زرفة أسقا فأتيت إلى حبيبي فدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيب
سكنت روحي وجوار الآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan kerinduan, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi akan mengantarkan kita untuk bertemu dengan beliau, sehingga beliau memberikan syafaatul uzmahnya kepada kita semua, sehingga kita akan berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Darussalam rahimani wa rahimakumullah, tema tausiah saya pada kesempatan kali ini adalah 3 sahabat manusia. Dijelaskan bahwa akhila ibni Adam salasatun, sahabat, kawan ataupun teman manusia di dunia ini ada 3. Wahidun yatba'uhu ila ghabdiruh. Sahabat yang pertama, dia akan membela, mengawal dan menemani seseorang ketika orang itu menghadapi sakratul maut, detik-detik di mana dia akan menghembuskan nafas yang terakhir. Wasani ila qabrihi. Sahabat yang kedua, dia akan mengawal dan membela seseorang ketika orang itu hendak dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Wasalisu ila mahsyari. Dan sahabat yang ketiga, dia akan mengawal dan membela seseorang ketika orang itu menghadapi sakratul mautnya, dimasukkan ke liang kuburnya dan dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Falladzi yatba'uhu ila ghabdiru fahuwa maluhu. Maka sahabat yang akan membela saya, menemani saya, bapak, ibu dan saudara-saudara, tatkala nafas kita di tenggorokan, sampai di tenggorokan, adalah maluhu, hartanya. Harta kita hanya bisa membela kita sampai nafas kita di tenggorokan. Falladzi yatba'uhu ila qabrihi fahuwa ahluhu. Dan yang akan membela seseorang ketika orang itu dimasukkan ke dalam liang kubur atau liang lahatnya adalah keluarganya. Boleh jadi istrinya atau suaminya, anak cucunya, kerabatnya, tetangganya, rekan-rekan kerjanya, dan lain-lain sebagainya. Falladzi yatba'uhu ila mahsyari fahuwa amaluhu. Dan yang akan membela dia ketika dia menghadapi sakratul maut, dimasukkan ke dalam liang kubur sampai dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar adalah amal soleh, kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita coba untuk mengenal sifat daripada 3 sahabat manusia ini satu persatu. Kalau durasinya memungkinkan, ketiga-tiganya kita bahas. Kalau tidak, cukup satu saja. Yang pertama adalah harta. Kata orang, hidup diperbudak harta itu sengsara. Tapi hidup dengan ketiadaan harta justru lebih sengsara lagi. Karena itu saya sarankan, bekerja keraslah dan carilah harta sebanyak-banyaknya. Bila perlu jadi orang terkaya, asal sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan kalau sudah kaya, jangan mau dijadikan sebagai budak daripada kekayaan, tetapi jadikanlah kekayaan itu sebagai budak yang melayani saudara, yang dapat mengantarkan kita
untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang pesona harta atau daya tarik harta, khususnya rupiah, uang, duit, sungguh luar biasa. Sampai-sampai Raja Dangdut Rhoma Irama yang dalam syairnya menjelaskan betapa luar biasanya pengaruh harta. Pak Haji, bisa dinyanyiin nggak? Bisa. Kalau bisa nyanyiin nih. Kata Roma begini, tiada orang yang tidak suka pada yang bernama rupiah. Semua orang mencarinya, di mana rupiah berada, walaupun harus nyawa sebagai taruhannya. Banyak orang yang rela cuma karena rupiah. Memang sungguh luar biasa itu pengaruhnya rupiah. Sering karena rupiah jadi pertumpahan darah. Sering karena rupiah saudara jadi pecah. Memang karena rupiah orang menjadi gagah. Kalau tidak ada rupiah orang menjadi susah. Hidup memang perlu rupiah, tetapi bukan segalanya. Silakan mencari rupiah, asal jangan halalkan cara. Buat apa berlimpah kalau jadi bencana? Sedikit pun jadilah, asal membawa berkah. Jadi itu jangan serakah di dalam mencari rupiah. Betul sekali nih Bang Haji Rhoma ini. Silakan mencari rupiah, tapi jangan halalkan cara. Sebab terkadang demi rupiah orang menjadi gelap mata hingga tak peduli lagi halal ataukah haram. Aku tak peduli, yang penting dapat uang, dapat duit, dapat harta. Kalau perlu jilat atas, jilat. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut. Kalau terpaksa harus injak yang bawah, injak yang bawah. Yang penting uang dapat, harta juga dapat. Sehingga terkadang uang itu membuat orang yang tadinya penakut jadi pemberani. Dan yang pemberani juga bisa takut gara-gara rupiah. Sehingga ada istilahnya, maju tak gentar membela yang benar. Itu yang benar. Tapi sekarang terbalik, maju tak gentar membela yang bayar. Ya, kalau yang bayarnya banyak duit, dia mau benar apa salah pokoknya belain karena sudah dibayar. Saudara-saudaraku sekalian, money is king of the world. Uang itu adalah raja dunia. If you have much money, you can buy everything you want. Kalau Anda banyak uang, Anda bisa beli apa saja yang Anda mau. If you have much money, you can do everything that you want to do. Kalau Anda banyak uang, Anda bisa kerjakan, Anda bisa lakukan apa yang ingin Anda lakukan. But if you haven't money, tapi kalau nggak punya duit, you cannot do anything. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Paling bisanya bengong doang. Ya. Sehingga sahabat aku pernah ngomong gini, no money nongkrong, no iman nyolong. Oh, berarti kalau no iman nyolong berarti imannya sudah bodong, udah bocor imannya ya. Tapi sebagai orang yang beriman dalam kondisi apapun, dia masih
berpegang teguh. Kalau bukan miliknya, tidak akan mungkin dia ambil, karena dia takut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang Arab, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalalah. Sesungguhnya dinar dan dirham alias rupiah di mana-mana selalu bikin hebat bagi orang yang memilikinya. Orang yang banyak rupiah sama nggak punya rupiah itu jangan gaya hidupnya, Pak Haji. Gaya jalan sama ngomong aja lain. Coba lihat orang kalau lagi banyak duit. Kalau jalan gagah banget. Kalau ngomong penuh gairah. Tapi kalau lagi nggak punya duit, jangankan diajak jalan, diajak ngomong aja hawanya malas aja. Letih, lesu, lunglai, loyo. Ya. Nggak ada gairah, seakan-akan mau mati aja lah, ya. Itu memang pengaruh uang luar biasa sekali. Saudaraku sekalian, orang yang banyak duit itu di mana-mana selalu dihargai dan dihormati orang. Orang yang banyak duit itu tuh seperti orang yang punya madu. Kalau dia punya madu, pasti kumbang-kumbang pasti akan datang. Yang bahasa kita, kalau di mana ada gula, di situ ada semut. Ya kalau dia punya. Wahia lisanun liman arada fasahatan. Uang itu adalah lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau dalam kehidupan kita ini saudara berinteraksi, saudara punya masalah, saudara punya urusan, saudara sudah mengikuti seluruh prosedur, persyaratannya sudah dipenuhi. Saudara sudah bicara, saudara sudah bersuara sampai berbusa itu mulut. Urusan gak beres-beres juga. Take your money and let your money talks. Ambil duitmu, berikan duitmu, dan biarkan duitmu yang bicara. Insya Allah urusan lancar. Sebab umumnya sekarang segala urusan itu pakai rumus UUD, bukan undang-undang dasar, Pak Haji. Ujung-ujungnya duit. Sehingga ada timbul istilah, kalau bisa diduitin, buat apa digratisin? Kalau bisa dapat acis, ngapain harus gratis? Kalaupun ada yang karena Allah dia menolong, itu kayaknya hanya 1 dalam 10. Ya, hanya 1 dalam 10. Kenapa? Karena urusan sekarang itu lebih banyak pada wanipiro. Ya, wanipiro. Jadi kalau kita mau urusan beres, kalau ada fulus, urusanmu mulus. Kalau enggak ada fulus, ogah diurus. Kalau sudah enggak diurus-urus kan lama-lama bisa kurus. Kalau sudah kurus terus-menerus, akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diinfus. Kalau sudah diinfus terus-terus, lama-lama mampus. Nah, yang bilang mampus itu ya, bukan saya. Saudara-saudaraku sekalian, uang memang penting dalam kehidupan. Tapi saudaraku, uang bukanlah segala-galanya. Uang bisa beli kesenangan, tetapi uang tidak bisa membeli ketenangan. Buktinya, koruptor tuh banyak uang, tapi hidupnya tidak bisa tenang. Ada polisi ya datang ke rumah tetangganya, nanya-nanya alamat, dia di dalam udah ketar-ketir, ada, aduh jangan-jangan gua nih yang mau ditangkap. Udah ketakutan, dia tidak tenang. Ya, jadi uang bisa beli kesenangan, tapi tidak untuk ketenangan. Uang bisa beli rumah, tapi tidak untuk kebahagiaan rumah tangga. Buktinya, banyak orang yang uangnya berlipat-lipat, tinggalnya di rumah yang bertingkat.
Istrinya pun cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya bisa 4, Pak Haji. Tapi setiap hari berdebat, saling mengumpat. Karena salah satunya ada yang berkhianat. Mungkin rumah tangganya kurang mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang saudara bisa beli makanan-makanan yang lezat, tapi untuk makan yang nikmat tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang kaya makannya di pinggir kali? Apa di rumah nggak ada pembantunya yang masak? Ada, tapi dia tidak merasakan nikmatnya makan di rumahnya sendiri. Dia baru merasakan nikmat makan di pinggir kali. Makanya jangan heran banyak mobil-mobil mahal pinggirnya di pinggir kali Sunter makan. Dia baru bisa merasakan nikmatnya di situ. Di rumah enggak. Uang bisa beli kasur yang empuk, tapi tidak untuk tidur yang nyenyak. Berapa banyak orang yang rumah mewah dan megah, tidur di kamarnya nggak bisa pules, pusing mikirin apa? Mikirin duitnya kebanyakan. Akhirnya dia harus kemana? Ke puncak, tidur di sana. Apakah di rumahnya nggak nyaman? Nyaman. Ternyata uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mau hidup tenang? Mau nggak? Mau aja apa mau banget? Mau banget. Kalau mau hidup tenang, ya, maka ingatlah selalu kepada Allah. Don't forget to remember your God. Jangan lupakan Tuhanmu, tetapi ingatlah selalu kepada Allah, maka hidupmu akan menjadi tentram. Remember the Lord in everything you do, and He will bless your life. You understand? Nah, ingatlah selalu kepada Allah dalam segala urusanmu, maka Allah akan memberkahi hidupmu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka, kata Allah, pasti akan menjadi tenang, tentram dan damai karena mengingat Allah. Lalu Allah tendaskan, ala bizikrillah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Nyanyi lagi boleh Pak Haji? Hanya satu yang ku sembah, tiada Tuhan selain Allah. Dimanapun ku berada, hanyalah Allah yang aku sembah. Dia ku puja, Dia ku sembah dalam hidupku sepanjang masa. Dia Allahku, penolongku, yang menjagaiku siang dan malam. Hanya satu yang ku sembah, tiada Tuhan selain Allah. Saudaraku sekalian, sebanyak apapun kekayaan, kalau kita jauh dari Allah, batin kita tidak akan tenang, pikiran kita tidak akan tenang. Jadi kalau ingin mencari ketenangan dalam hidup, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dia akan selalu mengingat Allah. Dan orang yang selalu mengingat Allah, berarti dia memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang yang sudah memiliki rasa cinta, dia akan rela berkorban demi orang yang dia cintai.
Love the Lord your God with all of your heart. Cintailah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu. With all of your mind, dengan segenap pikiranmu. With all of your soul, dengan segenap jiwa ragamu. Dan bukti cinta kita kepada Allah adalah menuruti maunya Allah, menuruti kehendaknya Allah, menaati apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu selalu akan menuruti apa maunya orang yang dia cintai. Saudara-saudaraku sekalian, berapa lama lagi waktunya? Sudah, kayaknya waktunya cukup. Ya, hanya saya ingin sampaikan bahwa harta kita hanya bisa membantu kita, menolong kita sampai di kerongkongan. Kalau sudah di sini, harta tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka kalau kita ingin harta kita bisa menolong kita dari dunia masuk kubur sampai di akhirat kelak, matikan hartamu di jalan Allah agar dia bisa bertemu denganmu di keabadian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Maka dengan penuh penyesalan dia mengadu kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan dulu kematianku barang sesaat. Berilah kesempatan kepada aku ya Allah, fa asaddaqa wa kum minas sholihin. Biar aku mau infak dulu, aku mau sedekah agar aku menjadi orang yang soleh. Kenapa dia berkata seperti itu? Kenapa penyesalan baru terjadi saat dia sudah berada di kerongkongan nafasnya? Karena Rasulullah menjelaskan, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makana fil jannah. Tidak akan tercabut roh seorang mukmin dari jasadnya sebelum Allah memperlihatkan tempat duduknya di sorga. Wala yakhruju ruhul kafir, dan tidak akan tercabut roh seorang kafir sebelum Allah kasih lihat tempat duduknya di neraka. Jadi ketika orang mukmin ini mau mati, Allah kasih lihat, nih kalau kamu berinfak, posisi kamu mestinya di sini, karena kamu pelit, tempatmu di bawah. Maka dia menyesal, lalu dia mengadu kepada Allah tadi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan dulu, biar aku diberi kesempatan untuk berinfak dan bersedekah. Dia baru sadar ketika dia sudah mau mati, wah, tempat tidurku bisa digantikan oleh orang lain. Oh, sertifikat rumahku akan dihapus, akan diganti dengan nama orang lain. Oh, BPKB, motorku, mobilku, semua akan berganti nama. Maka sebelum itu berganti nama, abadikanlah rezeki itu untuk namamu di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita. Yakin dan percaya bahwa apapun yang kita berikan di jalan Allah pasti akan dibalas oleh Allah. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang laki-laki maupun perempuan yang beriman dan berinfak di jalan Allah, Allah akan ganti setiap apa yang telah mereka berikan itu dengan yang lebih baik. Allah pasti akan ganti, dan Allah akan berikan pahala yang terbaik bagi mereka. The Lord our God will never betray His promises. Allah Tuhan kita tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya.